Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa dengan Tuhan kami tidak bisa mengerjakan apa-apa. Hanya bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Ya, shalom. Coba berikan senyum dulu Kak buat kiri kanannya, atau lambaikan tangan saja sambil mengatakan Tuhan Yesus sungguh mengasihi. Ya, puji Tuhan saudara. Kita masih dengan tema besar kita di sepanjang bulan September, yaitu berbicara mengenai Tuhan pembimbing. Kalau di minggu pertama kita belajar bahwa Tuhan bimbing kita untuk membawa kita ke tempat yang terbaik, dan juga Tuhan artinya bersama dengan kita, dan Tuhan peduli dengan kita. Dan di minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana tujuan Tuhan, mengapa Tuhan bawa kita ke tempat yang terbaik. Dan di hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan bersama dengan kita. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya bisa katakan amin. Yang sudah saja ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sedangkan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat-ayat yang genap. Dengan perikop Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangnya dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tidak berani tiang awan itu tetap ada pada tiang dan tiang api. Ya, puji Tuhan saudara. Sekali lagi kita mau belajar bersama-sama bahwa ketika Tuhan bimbing kita, itu artinya bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Kemarin saya berikan sebuah ilustrasi bagaimana Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Artinya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Lalu muncul sebuah pertanyaan buat kita, apa maknanya Tuhan bersama dengan kita? Ada 3 makna yang akan kita pelajari di pagi hari ini tentang Tuhan bersama dengan kita. Yang pertama, ya kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan selalu ada. Kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran 13 ayat 22. Perhatikan teks yang berwarna kuning. 1, 2, 3. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, maka Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan bersama-sama bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Dan tiang awan saudara itu selalu dipakai Tuhan untuk menuntun
menuntun bangsa Israel bersama-sama bangsa Israel di waktu siang hari. Kemudian di waktu malam harinya Tuhan menggunakan tiang api. Dan perhatikan, dikatakan di sana tidak beralih dan tetap ada, saudara. Artinya apa? Bahwa kebersamaan Tuhan dengan kita itu selalu ada. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, tidak pernah absen, tidak pernah beralih, tidak pernah berpindah, baik itu di pagi, di siang hari, ataupun di malam hari. 1 kali 24 jam Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika masa-masa awal pandemi, saya berpikir bahwa yang buka itu adalah apotek itu buka. Dan bahkan juga beberapa hari sebelumnya ketika belum pandemi, saudara, ada satu apotek itu memberikan sebuah logo 1 kali 24 jam tetap buka. Dan di malam-malam hari, saudara, ketika saya memerlukan obat, saya berpikir bahwa apotek itu akan buka. Karena apa? 1 kali 24 jam. Artinya dari jam 12.00 sampai ke 12.00, saudara, dia ada, tidak pernah tutup. Akhirnya saya dari rumah memberanikan diri, malam-malam saya pergi ke apotek dengan sebuah pengharapan bahwa apotek itu buka. Tapi sesampainya di apotek, saudara, ternyata harapan saya, kerinduan saya untuk bisa mendapatkan obat itu tidak terjawab. Karena apa? Karena apotek yang saya pikir buka, ternyata tidak buka. Katanya 1 kali 24 jam akan selalu siap melayani orang-orang yang membeli obat. Ternyata tidak juga 1 kali 24 jam. Memang mungkin di hari lain dia buka, tapi ternyata di hari itu, di jam itu, saudara, dia tidak buka. Artinya yang iklannya 1 kali 24 jam selalu ada melayani setiap orang yang memerlukan obat, ternyata tidak selamanya apotek itu ada buat saya. Atau mungkin juga, saudara, ketika kita sedang memerlukan bantuan teman kita, sahabat kita, dia tidak selalu ada dengan kita. Meskipun dia teman yang sangat baik, dia selalu ada bersama dengan kita di saat kita sedang dalam situasi yang sedang sedih, sedang terpuruk, dia ada. Tapi permasalahannya di situasi tertentu saat kita membutuhkan dia tidak ada buat kita. Saya ingat waktu saya masih kecil, saudara, biasanya orang tua saya mengantarkan saya ke sekolah. Dan bukan hanya mengantarkan saya, tapi orang tua saya menungguin saya. Karena masih kelas 1 waktu itu, jadi ya masih belum terlalu berani di sekolah. Saya ditungguin di sekolah. Tapi permasalahannya, saudara, orang tua saya menunggu bukan di sebelah bangku saya. Tentu tidak boleh, ya. Ada yang tunggunya di luar kelas. Ketika saya perlu dia, perlu orang tua saya tidak selalu ada bersama-sama dengan saya, di sebelah saya. Meskipun secara lokasi, satu lokasi, di sekolah yang sama, tapi di saat saya memerlukan bantuannya, mungkin untuk menolong saya yang sedang belajar membaca, di sekian banyak orang yang sedang belajar membaca, saya panggil namanya, tidak bisa. Karena apa? Karena dia ada di luar kelas, tidak selalu ada. Saudara, kehidupan manusia, meskipun sebagai orang tua yang mungkin selalu menguatkan, jangan khawatir, mama selalu ada buat kamu, jangan khawatir, bapak selalu ada, kakak selalu ada, jangan khawatir, kami selalu ada. Bahkan mungkin juga hamba Tuhan mengatakan, jangan sungkan-sungkan, kalau mau telepon saja, kami selalu ada, siap mendoakan bagi bapak ibu saudara yang punya beban. Saudara, meskipun kita menjanjikan seperti itu, apakah sanggup kita standby 1 kali 24 jam? Tidak mungkin, saudara, kita sanggup 1 kali 24 jam. Mungkin sanggup 1 hari, 2 hari sanggup. Coba 3 hari tidak tidur sama sekali. Sanggupkah kita berjaga menemani orang lain? Orang tua kita mungkin bisa menemani kita hanya beberapa waktu lamanya ketika di rumah, ketika di sekolah, di pekerjaan. Apakah mereka menemani kita?
Tidak, saudara. Tidak selalu ada. Tapi berbeda, saudara, dengan tiang awan dan tiang api, saudara. Dia selalu ada dan tidak pernah beralih. Tetap ada di siang hari, tetap ada di malam hari. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan yang sedang kau hadapi, saudara, Tuhan ada. Amin. Bilang ke sebelah, Tuhan ada. Permasalahannya kita anggap dia ada atau tidak itu. Kan ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak ada gitu kan. Tapi Tuhan ada. Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat engkau sedih, Tuhan ada. Tuhan ada ketika kau sedang dalam sukacita, Tuhan ada. Ketika kau sedang dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, Tuhan ada buat engkau. Ketika kau butuh untuk curhat sama Dia, Tuhan ada. Telinga yang selalu mendengarkan engkau. Kadang-kadang kan kita kalau telepon teman kita mau curhat, kita bilang, aduh kawan sabar dulu saya lagi ini, lagi sibuk ini. Sebentar sudah, telepon balik. Dia tidak selalu ada buat kita. Buat Tuhan, kita punya masalah, tinggal lapor saja, Dia ada. Tidak pernah ketika kita panggil, tiba-tiba jaringan yang ada 7 sedang sibuk. Tidak pernah, saudara. Atau mungkin nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Tidak pernah ada. Bahasa seperti itu. Tuhan selalu ada buat engkau 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam dalam seminggu, dan 365 hari kali 24 jam dalam setahun. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara. Lanjut, kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b. 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya punya pengalaman pada waktu saya masih kelas 3 atau 4 SD. Saya tinggal di Condong Catur. Kemudian mama saya tinggal di dekat Terminal Buluarjo. Itu cukup jauh jaraknya, sekitar ya hampir 15 atau mungkin Sentani, saudara. Saya setiap weekend, saya tinggal dengan nenek saya. Setiap weekend saya akan pergi ke rumah mama saya di Buluarjo. Jadi saya naik bis dari rumah sendiri, kelas 3 SD, 4 SD, saya sendiri, saudara, pergi ke sana. Dan sesampainya di sana, seperti biasa, saya akan berjumpa dengan mama saya. Kemudian hari Minggu saya akan pulang ke Condong Catur. Tetapi di hari itu, saudara, masih belum ada handphone, masih belum ada telepon yang ya semua masih serba manual, saudara. Akhirnya saya ke sana dengan semua keyakinan saya akan berjumpa dengan mama saya. Tapi ternyata harapan saya itu berbeda sekali. Sesampainya di Buluarjo, saudara, di terminal, saya kemudian pergi ke rumah mama saya. Apa yang terjadi? Pintu tertutup. Dan saya bertanya kepada tetangga-tetangga kos, katanya, tahu ibu ini kah? Mama saya kah? Aduh, anak, kok tidak tahu kah? Mamamu sudah pindah. Saya tanya, pindah kemana? Sudah pindah ke Lampung. Puji Tuhan, saudara. Saya pikir, haleluya. Saya di hari itu uang saya sudah tidak ada. Saya hanya pergi dengan uang pas kendaraan dari rumah saya ke rumah mama saya. Setelah itu uang sudah tidak ada. Karena saya yakin mama ada. Bagaimana, saudara? Bagaimana saya pulang? Akhirnya sudah, saya tidur di terminal. Dan besok paginya seperti biasa saya cari pedagang-pedagang, ambil di dia es teh, saya ambil dia Rp50, saya jual Rp100. Dari situ saya bisa pulang ke Condong Catur lagi. Ternyata orang tua saya pikir selalu ada buat saya. Ternyata tidak ada juga di saat saya memerlukan mereka. Ketika kita berharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan bersama dengan kita, karena Dia selalu ada buat kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah melepaskan engkau. Mau bahaya sekalipun, Dia tidak pernah tinggalkan engkau sendiri. Dia selalu ada buat engkau. Itu hal yang pertama. Arti yang kedua, saudara, masuk Tuhan bersama dengan kita. Kita baca sama-sama poin yang kedua, 1, 2, 3.
Tuhan sebagai pelindung. Coba perhatikan ayat 21. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan saudara, Tuhan berjalan di depan mereka. Saudara, posisi di depan itu mengartikan bahwa Tuhan sebagai benteng kita. Perhatikan gambar depan, ada seorang ayah yang sebagai pelindung buat anaknya. Anaknya mungkin tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh ayahnya. Ada serangan-serangan yang luar biasa. Tapi dalam sebuah serangan yang dahsyat, saudara, bapaknya masih bisa memberikan sesuatu yang baik, memberikan sebuah bunga kepada anaknya. Bapaknya sebagai pelindung. Dan Tuhan itu berjalan di depan, yang mengartikan bahwa Tuhan adalah benteng, Tuhan adalah perisai dalam kehidupan kita. Ketika ada sebuah serangan musuh, maka yang berhadapan pertama kali adalah yang di depan. Apalagi saudara, dalam konteks pada waktu itu, kalau namanya perang, biasanya yang mati duluan itu yang ada di depan, karena perangnya masih ya gaya-gaya tradisional. Saudara pernah perhatikan perang dalam zaman kerajaan Inggris. Jadi mereka semua baris di depan, di belakang, berhadapan-hadapan, baku tembak. Yang kena yang depan duluan, saudara. Itulah perang zaman pada waktu itu. Jadi yang pion-pion, saudara, para prajurit itu semua di depan. Sedangkan yang di belakang pun mungkin jenderal-jenderal yang begitu, saudara. Kalau yang mati duluan, yang bagian depan, berarti benteng-benteng itu, saudara. Tapi lihatlah, Tuhan berada di depan mereka, di posisi terdepan, menuntun mereka. Artinya Tuhan sebagai pelindung. Kalau ada serangan musuh, Tuhan yang menangkal duluan. Kalau ada hujan, Tuhan yang menangkal duluan. Kalau ada masalah, Tuhan yang menangkal duluan. Karena apa? Karena Tuhan sebagai pelindung. Ketika Dia bersama-sama dengan kita, bukan asal bersama-sama, tapi Dia sedang menjaga kita. Dia sedang melindungi kita dari setiap serangan-serangan musuh. Coba perhatikan ayat yang berikut, saudara. Ini juga dahsyat, saudara. Next. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Awalnya, saudara, ketika bangsa Israel sedang berjalan, maka tiang awan dan tiang api ada di depan mereka, menunjukkan jalan sebagai perisai, sebagai pelindung, sebagai benteng mereka. Tetapi ketika mereka hendak menyeberangi laut Keberau, dari belakang, saudara, tentara Mesir itu sedang mengejar orang Israel. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba tiang awan itu, saudara, berpindah tempat. Yang awalnya di depan bangsa Israel, sekarang tiang awan dan tiang api bergerak di belakang sekali. Dengan tujuan apa, saudara? Membentengi antara orang Mesir dengan orang Israel. Lihat ya posisinya. Pertama kan di depan, karena mereka sedang melangkah. Tapi ketika ada bahaya di belakang, tiba-tiba tiang awan berpindah ke belakang untuk menjadi benteng buat orang Israel, sehingga orang Mesir tidak bisa melihat orang Israel untuk mereka menyeberang ke laut Keberau. Itulah Tuhan kita. Ketika Dia bersama-sama dengan kita, Dia akan senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya. Saudara, setiap hari mungkin maut itu selalu dekat dengan kita. Kemarin sempat viral bagaimana ada pengumuman yang ditabrak, saudara. Kalau saya memperhatikan gambar itu, saudara, video itu ya, orang sudah sehati-hati itu pun juga. Dia posisinya di pinggir sekali, menggunakan semua kelengkapan berkendara, pakai helm, pakai sepatu. Tapi kalau ada orang yang tidak hati-hati, dia kena juga. Dan setiap hari, saudara, kita diperhadapkan seperti ada maut yang mengincar kita.
Apalagi kita naik kendaraan bermotor, saudara, kita sudah hati-hati, sudah pelan-pelan sekali, sudah ya sangat mencoba seaman mungkin, saudara. Tapi kita tidak tahu dengan orang lain yang di luar sana. Orang hati-hati kan tidak, itu permasalahan. Tapi ketika mereka mau menyentuh kita, saudara, sekali lagi percayalah bahwa Tuhan melindungi kita. Bukankah Tuhan tidak pernah, apapun yang jatuh dari rambut kita itu semua karena izin Tuhan. Mungkin kalau kita lihat dalam kitab Injil, saudara, meskipun para rasul, saudara, meminum racun maut sekalipun, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Bukan berarti saudara pergi minum racun, bukan seperti itu. Tapi ketika saudara mungkin ada orang-orang yang tidak menyalakai saudara, ada orang yang tidak senang dengan saudara, perhatian baik-baik, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan jaga kita. Perhatikan ketika Ayub, saudara, iblis tidak bisa menyentuh Ayub tanpa seizin Tuhan. Bukankah dibilang begini, Tuhan bagaimana mungkin saya mau menjamah Ayub? Kalau kau sendiri memagari dia, bagaimana mungkin saya menjangkau dia? Artinya Tuhan menjadi perisai dia, menjadi pelindung buat dia, menjadi pagar buat dia. Ketika Tuhan izinkan, barulah iblis bisa menyentuh Ayub. Sekali lagi, saudara, dalam kehidupan kita tidak selamanya semua orang suka dengan kita. Meskipun kita punya maksud baik sekalipun, belum tentu dia respon baik. Kemarin saya berbagi dalam renungan di harian saya bahwa ada orang yang punya niat baik, tetapi belum tentu responnya baik. Ada orang yang niat baik malah dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Saudara mungkin kerja baik-baik di kantor, tidak bikin masalah, tidak cerita orang, pokoknya kerja dengan apa adanya. Tapi ada juga yang tidak suka dengan kita. Ada juga yang mencoba mencelakakan kita. Ada juga yang mencoba menjatuhkan posisi kita. Tapi dengar baik-baik, Tuhan bersama dengan kita. Dia akan melindungi kita, Dia akan menjaga kita. Mungkin yang di kampung, saudara, ketika kita mau pergi ke kampung, kita sering ketakutan, jangan-jangan itu orang bikin saya kasih fui-fui lah, kasih apa di Minang kah, di makanan kah, di apa kah, saudara. Dengar baik-baik, Tuhan jaga saudara, Tuhan lindungi saudara. Jadi jangan pernah takut, saudara, karena Tuhan ada bersama-sama. Bilang sebelah, Tuhan jaga saudara. Hal yang ketiga, saudara, ya, kita baca sama-sama poin yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Maha Tahu. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, itu artinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kenapa? Karena Dia ada bersama dengan kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia tahu sekali apa yang sedang kita pergumulkan. Kenapa? Karena Dia bersama-sama dengan kita. Saya ingat sebuah film yang cukup terkenal, namanya Fast and Furious 7. Itu film tentang balapan mobil, saudara. Jadi ya pokoknya semua tentang balapan-balapan, saudara. Kemudian ada satu kisah dalam film itu namanya Mata Tuhan atau God Eyes. Jadi ada sebuah aplikasi, saudara, yang sedang diperebutkan pada waktu itu tentang mata Tuhan. Jadi ketika orang bisa memegang mata Tuhan, saudara, maka dia bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena teknologi ini, saudara, sangat canggih. Menggunakan pokoknya semua benda yang ada handphone, ada mikrofonnya, ada kameranya, maka itu bisa disadap. Jadi sepertinya tidak ada tempat yang tersembunyi. Jadi semua orang yang ada handphone, yang ada mikrofonnya, ada kameranya, semua sistem dalam dunia ini, saudara, itu terkonek dengan mata Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, selama masih ada handphone, ada kamera, ada mic, kita akan ketahuan kemana kita akan pergi. Itu teknologi mata Tuhan. Itu di film, saudara. Ternyata itu bukan hanya di film saja, karena ada banyak penemuan-penemuan muncul awalnya dari film. Akhirnya Cina di tahun 2017
memasang 170 juta CCTV di negara. Sehingga saudara, semua orang terpantau kemanapun mereka berada. Tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi. Seandainya pun kita berbuat jahat, dalam waktu 7 menit saja akan ditemukan pelakunya. Bayangkan saudara, 170 juta CCTV. Itu hampir ya, sama dengan jumlah penduduk Indonesia, kan 200 sekian saudara. Ini 170 juta tahun 2017, semakin bertambah jumlahnya. Jadi susah mau kemana-mana. Karena Pak, semua CCTV di mana-mana merekam kita, melihat kita, memantau kita. Tetapi saudara, secanggih-canggihnya teknologi, tetap ada batasannya. Yang tadi saya katakan bahwa ketika ada mic dan kamera, maka akan terekam. Coba pergi di hutan yang ada kamera, ada mic, apakah akan kelihatan? Tidak kelihatan saudara. Tetapi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu. Bahkan kita mau sembunyi di lubang batu manapun saudara, Tuhan pasti akan tahu. Coba kita lihat firman Tuhan. Di dalam Ibrani, yang lanjut, Ibrani 4:13, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, Tuhan tahu. Contoh, ketika kita menghadapi sesuatu, Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan tahu. Pertanyaan begini, apakah Tuhan diam saja ketika Dia mengetahui? Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan situasi di depan ada lautan berau, di belakang Mesir, apakah Tuhan diam saja? Tuhan tahu karena Tuhan bersama-sama mereka. Tuhan tahu permasalahannya, Tuhan tahu pergumulannya. Apakah Tuhan diam? Tidak kan? Tuhan menolong. Ketika bangsa Israel pada gurun tidak punya air, apakah Tuhan diam saja? Ingat, Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel. Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan menolong, menyiapkan air. Ketika bangsa Israel kelaparan, apakah Tuhan diam saja? Tidak, saudara. Tuhan menolong. Ketika Tuhan bersama-sama dengan engkau dalam kehidupan saudara, dimanapun saudara melangkahkan kehidupan, ketika engkau dalam kesulitan, apakah Tuhan diam saja? Tentu Tuhan tidak diam saja. Tentu Tuhan akan bertindak. Saya ingat sekali, ketika saya jalan dengan mama saya tahu bahwa mama saya akan bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Jadi saya tidak perlu khawatir, karena ketika saya sedang haus, saya tidak punya uang, saya tidak bawa uang juga. Tapi saya percaya bahwa mama saya, dia tahu saya haus. Dia tanya, mau beli minum? Saya bilang saya mau beli minum. Jadi tahu saya haus. Ketika saya bilang apa, kadang saya perlu bicara, tapi kadang juga saya tidak perlu bicara. Mama saya sudah tahu gerakan muka saya. Oh, ini anak ini lapar, dia tahu. Pertanyaannya begini saudara, ketika engkau sedang melangkah dalam kehidupan saudara, mengerjakan sesuatu, bergumul tentang keluargamu, Tuhan tahu kan itu? Tuhan tahu kan? Kalau Tuhan tahu, apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan akan menolong saudara. Mungkin engkau bergumul dengan studimu, mau bayar sekolah setengah mati, bayar kuliah setengah mati. Apakah Tuhan diam? Melihat anaknya setengah mati, padahal Tuhan ada sama-sama dengan dia. Kalau Tuhan tidak bertanggung jawab, maka dia Bapa yang tidak bertanggung jawab. Tapi karena dia adalah Bapa yang baik, maka dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena Tuhan tahu saudara, dan Tuhan tidak akan pernah tutup mata buat kita. Sering kali kita yang bikin diri,
menganggap Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Saudara, hal yang terakhir, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara, lanjutkan. Tuhan tahu apapun yang kita lakukan. Ketika engkau di kantor, ketika engkau mengerjakan laporan, Tuhan tahu. Ada mata Tuhan yang melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Itu lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan apa? Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ada Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Mau bikin laporan di tempat yang tersembunyi, Tuhan melihat engkau ke bawah. Dan Tuhan mau engkau harus bertindak jujur. Ketika engkau sendirian, tidak ada orang di mana saja yang mengawasi saudara. Lihat, ada mata Bapa di surga yang melihat ke bawah sedang mengawasi saudara. Ketika engkau sedang bermain handphone saudara, tidak ada yang mengawasi saudara mungkin di dunia ini. Tetapi apa yang engkau buka, Tuhan melihat apa yang sedang engkau buka. Hati-hati ketika engkau bermain handphone. Ketika kau sedang di jalan, saudara, ketika kau lagi bersinggungan dengan orang, kita lihat, tidak ada orang yang maki dia, kesempatan. Dengar baik-baik, Tuhan melihat ke bawah. Dia tahu, dia bersama-sama dengan kita loh. Dia tidak kemana-mana, dia bersama-sama dengan kita. Kalau kita lagi bikin dosa, kita lagi ajak Tuhan, Tuhan ayo kita berbuat dosa sama-sama. Karena dia bersama-sama dengan kita. Ketika engkau di lampu merah, Tuhan tahu. Dan dia bersama-sama dengan saudara. Saudara, biasanya kalau kita bersama-sama dengan pejabat, kira-kira apakah kita sembarangan atau kita jaga sikap kita? Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang hebat dan terpenting, mungkin Pak Presiden, seperti Joni, ada itu Pak Presiden, ini Joni yang lagi viral waktu di Kupang, waktu itu bendera terus apa ya, dia naik ke di tiang bendera, saudara. Dan dia berjumpa dengan Jokowi. Saudara, ketika saudara bertemu dengan orang penting, apakah saudara akan sembarangan saja? Tentu tidak. Dan Tuhan kita, saudara, itu Tuhan yang besar dan dia bersama-sama kita. Dan harusnya kita juga harus jaga sikap, saudara. Kalau kita bertemu saja dengan presiden, saudara, kita harus jaga sikap. Tidak mungkin kita macam dia anak kecil memang, tapi dia tidak mungkin lari sana, lari sini. Harus jaga sikap. Bahkan mungkin sikap berdiri harus dijaga, sikap duduk harus dijaga, semua mesti dijaga, saudara. Bahkan dia harus menjaga kelakuannya. Bahkan pakaian saja pun harus dijaga, nggak bisa ketemu presiden pakaian sembarangan. Mungkin dia tidak punya pakaian, sebelum ketemu dipanggil Pak Pampres, dikasih baju yang bagus supaya ketemu dengan presiden. Semua dijaga, sampai pakaian pun dijaga, perkataan pun juga dijaga, saudara. Dan dengar baik-baik, Tuhan bersama dengan kita. Dia Raja di atas segala raja. Harusnya kita juga harus jaga sikap kita. Kita jaga perilaku kita. Kita jaga perkataan kita. Kalau kita tidak menjaga, sebenarnya kita sedang tidak menghargai keberadaan Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau kita tidak menjaga sikap kita, maka sebenarnya kita tidak menghormati Tuhan yang bersama dengan kita, yang sedang menggandeng kita dengan tangan kanannya. Kalau kita tidak menjaga sikap kita, menjaga perkataan kita, sebenarnya kita sedang mempermalukan Tuhan kepada orang lain. Untuk itu saudara, sadarilah bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan itu Allah yang Maha Baik. Amin. Bilang ke sebelah kakak, tidak ada yang tersembunyi buat engkau. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Tipu manusia boleh, orang tertipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa ditipu dalam kehidupan kita. Biarlah pujian di pagi hari ini bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati semua.
Di dalam kehidupan kita saudara, ada musim-musim di mana musim bahagia. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktu. Ada waktu kita berduka, ada waktu kita bersuka, ada waktu kita menangis. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan bersama-sama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwamu adalah bersama, adalah bersama. Pernah tinggalkan diriku. Katakan bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Saudara, mungkin di hari-hari ini kita merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Kita merasa bahwa sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Mendengar baik-baik bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dia selalu pegang tangan kita dengan tangan kanannya. Dia selalu ada ketika kau panggil. Dia ada ketika kau butuhkan Dia. Bahkan bukan hanya Dia ada, Dia juga Allah yang senantiasa mencukupkan, Dia melindungi engkau. Dia tahu apa yang kau perlukan. Dia tahu apa yang sedang kau hadapi. Dia tahu apa yang sedang kau kerjakan. Bahkan ketika engkau berbuat dosa pun Dia tahu, karena Dia bersama-sama dengan engkau. Biarlah di pagi hari ini saudara, kita mengambil sebuah komitmen untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita punya Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita mengambil komitmen untuk terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menolong kita. Dia tidak pernah tutup mata dengan kehidupan kita. Dan marilah kita mengambil komitmen di hari ini untuk kita terus menjaga sikap kita. Dimanapun kita berada, jaga hidup kita, jaga perkataan kita, jaga tutur kata kita.
Tuhan tahu apa yang sedang kau lakukan. Biarlah di pagi hari ini, bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala musim dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya setiap umat Tuhan di tempat ini adalah umat Tuhan yang senantiasa percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah setiap kami Tuhan, umat Tuhan di tempat ini, menjadi orang-orang yang terus menjaga sikap kami, karena Tuhan tahu dan Tuhan bersama dengan kami. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin.